Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumil qiyamah amma ba'du. Halo, apa kabar adik-adik semuanya? Semoga di hari Jumat yang penuh keberkahan ini kita selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Kak Malik ya di serial Idola Anak Muslim. Nah, sebelumnya di pekan kemarin kita sudah membahas salah satu sahabat yang Rasulullah SAW jamin masuk surga, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali kisah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi terakhir kan ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq setelah menjadi khalifah, beliau melanjutkan misi untuk melakukan penyebarluasan agama Islam ke Romawi ya, yang mana misi perluasan ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu dilanjutkan kembali oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Lalu ketika hari di mana akan berangkatnya pasukan ini, sahabat Abu Bakar As-Siddiq memberikan wasiat atau petuah-petuah sebelum pasukan ini berangkat ke medan perang ya. Di antara wasiat-wasiatnya ini terkumpul ada 10 wasiat ya yang disampaikan kepada para pasukan. Abu Bakar berpesan, "Wahai tentara-tentara Allah, berhentilah sejenak. Aku ingin berwasiat 10 hal kepada kalian. Kuharap kalian menjaga wasiatku ini sebaik-baiknya." Yang wasiat yang pertama, jangan berkhianat. Nah, wasiat ini yang paling utama yaitu tidak boleh berkhianat, baik terutama kepada syariat Islam ya, dan juga kepada pemimpin pasukan, yaitu di sini yang tindak sebagai pemimpin pasukan ada Usama bin Zaid ya, dan yang terakhir tidak boleh berkhianat juga terhadap musuh ya, yang mana berkhianat ini seperti berbuat curang ya atau lain sebagainya. Lalu nasihat yang kedua adalah jangan bersikap sewenang-wenang ya. Yang ketiga, jangan melanggar janji. Keempat, jangan memotong tubuh musuh atau yang kita kenal dengan memutilasi ya. Di sini Abu Bakar tidak memperbolehkan. Yang kelima, jangan membunuh anak-anak, perempuan, dan orang tua yang sudah renta. Ya. Nah, karena 3 golongan ini umumnya tidak mengikuti perang, ya, tidak ikut dalam peperangan sehingga tidak boleh untuk dibunuh. Lalu yang keenam, jangan memotong pohon kurma. Nah, ya. Lalu wasiat yang ketujuh adalah jangan membakar pohon kurma. Yang kedelapan, jangan menebang atau menghancurkan pohon yang sedang berbuah. Lalu yang kesembilan, jangan menyembelih sapi, kambing, dan unta selain untuk dimakan. Dan yang terakhir, jangan mengganggu kaum yang beribadah menurut agama mereka dan biarkan rumah ibadahnya. Namun, jangan lupa kalian membaca basmalah ketika diberi makanan oleh mereka. Nah, di poin yang terakhir ini sangat penting juga ya. Tidak boleh mengganggu ibadah agama yang lain dan juga jangan menghancurkan rumah ibadah mereka. Tetapi kita juga harus waspada dengan diantaranya membaca basmalah ketika diberikan makanan oleh mereka ya, karena khawatirnya di makanan tersebut bukan berasal dari yang baik ataupun sudah ditambahkan sesuatu yang dapat membahayakan para sahabat itu sendiri. Nah, setelah memberi pidato penyemangat tersebut, Abu Bakar melepas pasukan Usamah ke medan perang. Kurang lebih 70 hari pelepasan itu, pasukan Usamah kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Nah, setelah 70 hari dari pemberangkatan tersebut, pasukan Usamah kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Lalu selanjutnya, selain Abu Bakar ini melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam, ya seperti ke Romawi tadi,
Abu Bakar pun gigih untuk menghadapi, memerangi orang-orang yang durhaka terhadap Islam, tidak melaksanakan sholat, tidak membayar zakat, dan bahkan di antara mereka banyak yang murtad atau keluar dari ajaran Islam. Ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, beberapa suku di Arab, ya, beberapa kabilah-kabilah Arab ini memilih untuk kembali ke ajaran agama mereka yang dahulu, karena mereka berpikir ketika Rasulullah sudah wafat, berarti ajaran Islam ini sudah selesai. Nah, mereka berpikir seperti itu. Mereka tidak mau membayar zakat dan juga tidak mendirikan sholat dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Nah, di sini Abu Bakar selaku khalifah, selaku pemimpin kaum muslimin setelah Rasulullah SAW berniat untuk memerangi atau mengajak mereka untuk kembali kepada agama Islam. Lalu mendengar sikap Abu Bakar ini, sahabat Umar bin Khattab memberikan komentar atau menyarankan kepada Abu Bakar agar berlemah lembut kepada mereka, mengajak dengan cara perdamaian, tidak melakukan kekerasan. Ya, Umar berkata, bersikap lunaklah kepada mereka. Mereka itu ibarat binatang liar yang harus pelan-pelan diajak kembali kepada Islam. Ya. Lalu Abu Bakar menjawab dengan tegas, aku tidak akan bersikap lunak kepada siapa saja yang membedakan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Karena Allah menyamakan keduanya. Ya. Derajat ibadah sholat dan zakat itu setara ya dalam Al-Quran. Banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Jika mereka tak mau membayar zakat, apalagi murtad, sungguh aku akan memerangi mereka. Ya. Lalu akhirnya Umar pun mengerti apa yang diinginkan oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengirim beberapa pasukan, ya, bahkan beliau pun memimpin salah satu pasukan ke wilayah Zulkissoh, ya, memimpin salah satu pasukan ke Zulkissoh untuk memerangi kaum murtad. Nah, ketika akan berangkat tersebut, sahabat Ali bin Abi Thalib meminta kepada Abu Bakar agar tidak usah ikut dalam pasukan tersebut. Ali berkata, wahai Abu Bakar, beri kami ketenangan, ya, dengan jaminan keselamatanmu. Demi Allah, kaum muslimin akan sangat sedih jika kehilangan engkau. Sungguh saat ini penegak kebenaran hanyalah engkau. Ya. Maksud Ali di sini yaitu supaya Abu Bakar tidak usah ikut dalam peperangan, karena tidak menjadi jaminan ketika Abu Bakar ikut berperang dia akan selamat. Mungkin saja beliau terbunuh atau lain sebagainya. Nah, untuk menjaga hal tersebut, menghilangkan kekhawatiran tersebut, Ali bin Abi Thalib meminta Abu Bakar untuk diam saja di Madinah dan biarkan para sahabat yang lain yang berangkat ke peperangan. Abu Bakar pun berpikir tentang apa yang diminta oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu ini. Ya, beliau berpikir matang-matang, ya. Lalu setelah itu beliau memutuskan untuk menyetujui apa yang disarankan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Ya. Lalu Abu Bakar kembali ke Madinah seperti yang diminta oleh mengikuti saran Ali bin Abi Thalib. Ya. Sebelum menghimpun pasukan Muslim untuk melakukan penyerangan, Abu Bakar As-Siddiq mengirimi terlebih dahulu, ya, beberapa kabilah yang murtad tersebut, mengajak mereka untuk kembali kepada Islam. Jadi Abu Bakar tidak sekonyong-konyong untuk menyerang langsung kabilah yang murtad tersebut, tapi beliau mengirimi mereka, kabilah-kabilah tersebut, surat ajakan untuk kembali kepada Islam. Ya. Nah, dari kabilah-kabilah tersebut ada beberapa yang menyetujui ajakan tersebut dan ada juga yang tidak menyetujui atau menolak ajakan tersebut. Nah, maka dari itu kepada kabilah-kabilah yang membangkang ini tidak ada pilihan lain kecuali Abu Bakar memerangi mereka. Maka diutuslah 11 pasukan, ya,
pasukan kecil yang terdiri dari ada 11 pasukan ini yang tiap-tiap pasukan membawa panji Islam, dalam artian mereka atas nama Islam nih pasukan-pasukan ini menyerbu ke kabilah-kabilah yang murtad tersebut, dan dengan izin dan pertolongan Allah 11 pasukan tersebut diberi kekuatan dan memenangkan pertempuran tersebut. Nah, lalu kisah selanjutnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, imbas dari peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka banyak para sahabat dan kaum muslimin yang wafat mati syahid di peperangan tersebut ya. Terkhusus sahabat yang menghafal Al-Quran. Nah, maka dari itu Abu Bakar dan Umar merasa khawatir Al-Quran akan hilang begitu saja seiring dengan banyaknya para sahabat penghafal Al-Quran yang mati syahid ya. Maka dari itu sahabat Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar mendokumentasikan, mengumpulkan Al-Quran itu dalam satu mushaf sehingga bisa terjaga keaslian Al-Quran tersebut. Abu Bakar menjawab usulan dari Umar tersebut dengan keheranan. Bagaimana kita melakukan hal tersebut sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya dan juga tidak menganjurkan ya. Rasulullah pada saat turun wahyu hanya menyuruh beberapa sahabat untuk menuliskan ayat yang turun ya. Dan ayat-ayat tersebut ditulis ada yang di atas batu, di atas pelepah kurma dan lain sebagainya. Nah, Umar mengusulkan agar catatan-catatan tersebut dikumpulkan ya supaya menjadi satu mushaf yang utuh. Nah, lalu Umar menjawab, kita melakukan ini agar supaya Al-Quran itu tidak hilang ya, karena ketika para sahabat banyak yang meninggal, otomatis orang yang menghafal Al-Quran dan tahu Al-Quran itu bagaimana akan menjadi sedikit. Nah, jadi kalau kita buat Al-Quran dalam satu mushaf menjadi Al-Quran ada dalam bentuk fisik yang utuh, nah ini bisa diwariskan ke generasi setelahnya ya. Maka atas desakan usulan Umar tersebut, Abu Bakar menyetujuinya. Lalu Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Sabit, yaitu seorang sekretaris Rasulullah SAW, yang mana sahabat Zaid bin Sabit ini sering diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencatat wahyu-wahyu ayat-ayat Al-Quran yang ketika itu turun. Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan apa yang diusulkan Umar bin Khattab kepada Zaid bin Sabit. Lalu mereka berdiskusi panjang tentang bagaimana cara untuk mengumpulkan Al-Quran ini menjadi satu mushaf ya. Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Sabit, kamu adalah pemuda yang cerdas, kami tidak meragukan kemampuanmu. Maka tolong kamu kumpulkan semua ayat Al-Quran yang ada, lalu periksa satu persatu sesuai urutan dari Rasulullah SAW. Nah, ya. Abu Bakar dengan memuji ya, Zaid bin Sabit ya, bahwa beliau memang ada orang yang cerdas ya, dan sampai dipercaya Rasulullah SAW untuk menjadi penulis wahyu ya. Zaid bin Sabit agar mengumpulkan catatan-catatan yang sudah pernah ditulis lalu disalin di sebuah mushaf dan lalu mencocokkan atau dibandingkan dengan para sahabat yang penghafal Al-Quran, apakah urutannya sesuai ya, atau mungkin ada yang salah, keliru. Nah, ini dibandingkan oleh Zaid bin Sabit. Mendengar hal tersebut, Zaid bin Sabit berkomentar, wahai Abu Bakar, perintahmu ini sangat sulit bagiku. Rasulullah pun tidak pernah melakukannya. Tugas ini lebih berat dari memindahkan gunung ya. Sampai sesulit itu waktu itu ya untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang tercecer, apalagi ditulis di tempat-tempat yang tidak umum ya, seperti di batu, di pelepah kurma ya, dan juga untuk mencocokkan, membandingkan dengan para sahabat yang lain pun itu tidak mudah ya.
Karena hal tersebut, Abu Bakar dan Umar terus membujuk Zaid. Nah, sehingga Zaid pun menyetujui dan dia mulai bekerja dengan mengumpulkan hafalan serta ayat-ayat Al-Quran yang dia tulis. Lalu dia memanggil sahabat yang menjadi penghafal Al-Quran untuk membandingkan hafalan mereka dengan yang Zaid bin Sabit tulis, ya. Menyesuaikan ayat-ayat itu, ya, ayat-ayat tersebut sesuai atau tidak urutannya dan juga nama-nama suratnya, ya, disesuaikan, ya, sampai selesailah terkumpul ayat-ayat dan surat-surat tersebut dalam satu mushaf. Lalu mushaf ini diberikan kepada Abu Bakar yang disimpan sampai beliau wafat dan diambil alih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya yaitu kisah Abu Bakar As-Siddiq berdakwah ke Persia dan Romawi. Sebagaimana kita ketahui, pada saat Nabi SAW masih hidup, beliau sering mengirimkan surat atau utusan ke kerajaan Persia dan Romawi yang merupakan ajakan kepada mereka agar masuk agama Islam, ya. Selanjutnya yaitu kisah Abu Bakar berdakwah ke Persia dan Romawi, ya. Sebagaimana kita ketahui, pada masa Rasulullah SAW masih hidup, beliau sering mengirim utusan atau mengirimkan surat ke berbagai negeri, ya, dalam tujuan untuk mengajak mereka masuk agama Islam, ya. Banyak pula di antara negeri-negeri tersebut atau raja-raja negeri tersebut, ya, yang menolak ajakan Nabi baik secara halus ataupun dengan cara kasar, ya. Ada yang suratnya dirobek atau bahkan utusan yang mengirimkan surat tersebut dibunuh oleh raja-raja tersebut. Nah, setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang murtad yang ada di wilayah Arab, ya, di kabilah-kabilah di Arab, beliau pun melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu menyebarkan agama Islam ke negeri-negeri yang lain seperti Persia dan Romawi. Nah, ketika Abu Bakar mengirim utusan ini, masih sama saja, ya. Persia dan Romawi ini masih menolak ajakan untuk masuk agama Islam. Dan juga mereka membunuh utusan yang mengirimkan surat tersebut kepada mereka. Sehingga banyak kaum muslimin yang mati sia-sia karena ini. Dan juga Persia dan Romawi ini menghalangi dakwah Islam di negara-negara atau di negeri wilayah kekuasaan mereka. Melihat hal ini, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak tinggal diam. Beliau memerangi siapa saja yang menghalangi dakwah Islam atau bahkan membunuh kaum muslimin baik yang ada di wilayah Mekah ataupun Madinah dan juga di luar Mekah dan Madinah. Beliau berkewajiban untuk menjaga kaum muslimin dan mengangkat derajat Islam. Maka dari itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq membuat pasukan, ya, untuk memerangi Persia dan Romawi. Maka dari itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq membentuk pasukan untuk membalas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Persia dan bangsa Romawi tersebut. Lalu dengan izin Allah, Abu Bakar As-Siddiq dan pasukannya dapat menaklukkan wilayah-wilayah Persia seperti Syam, Irak, dan sebagian wilayah Romawi, ya. Allah memberikan kemenangan bagi para pejuang muslim yang membela agamanya dan umat Islam. Lalu kisah selanjutnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq menjelang kewafatan beliau. Memasuki usia 63 tahun, sahabat Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit yang sangat keras, ya. Menderita sakit yang cukup berat. Beliau pun merasa bahwa ini adalah akhir dari kehidupannya. Sudah berfirasat bahwa beliau akan meninggal, ya. Karena itu beliau memanggil beberapa sahabatnya satu persatu. Mereka dimintai pendapat tentang Umar bin Khattab, ya. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq memanggil Abdurrahman bin Auf, ya, tentang Umar ini. Abdurrahman bin Auf menjawab, Umar adalah orang yang baik, engkau lebih mengenalnya daripada aku. Watak keras namun tegas.
Aku setuju jika engkau memilihnya sebagai pengganti. Abu Bakar merasa lega mendengar pendapat Abdurrahman. Lalu Utsman bin Affan dipanggil. Ya, orang selanjutnya yang diminta pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar minta masukan tentang kemungkinan Umar melanjutkan posisi kepemimpinan umat Islam. Dan Utsman pun setuju dengan apa yang diusulkan oleh Abu Bakar. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menanyakan hal tersebut juga kepada Said bin Zaid dan Usaid bin Al-Khudair, ya, meminta kepada dua orang sahabat ini, dan mereka pun menyetujui dengan pendapat Abu Bakar. Lalu berikutnya Abu Bakar meminta pendapat kepada sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Ya. Beliau bertanya, apa jawaban engkau? Oh, Thalhah bertanya kepada Abu Bakar, ya. Apa jawaban engkau ketika Allah bertanya alasanmu menunjuk orang yang keras itu sebagai penggantimu? Abu Bakar minta bantuan Thalhah untuk duduk. Nah, mungkin ketika saat itu Abu Bakar sedang berbaring, ya. Lalu Abu Bakar minta untuk dibangunkan, untuk didudukan dari berbaringnya, ya. Lalu menjawab, aku sudah lebih dahulu memohon kepada Allah agar dimudahkan dalam mencari penggantiku. Maka aku katakan, ya Allah, aku serahkan jabatan ini kepada keluarga terbaikmu. Nah, ya, jadi Thalhah itu mengkhawatirkan, ya, apakah Umar dengan sifatnya yang keras ini layak untuk menjadi pemimpin kaum muslimin, menjadikan Abu Bakar yang notabene Abu Bakar ini orangnya lebih lemah lembut, ya, dan sebagainya. Lalu Abu Bakar pun menjawab, ya, bahkan sebelum aku menentukan ini, aku berdoa kepada Allah supaya dimudahkan untuk mencari pengganti kepemimpinan umat Islam ini. Lalu setelah para sahabat senior termasuk Thalhah sepakat atas keputusan Abu Bakar, maka Utsman bin Affan diminta menuliskan surat wasiat. Isi wasiat itu bahwa Abu Bakar menyerahkan posisi jabatan khalifah kepada Umar bin Al-Khattab. Lalu setelah para sahabat senior termasuk Thalhah tadi menyetujui apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, lalu Abu Bakar meminta sahabat Utsman bin Affan untuk menuliskan surat wasiat. Isi wasiat itu bahwa Abu Bakar menyerahkan posisi atau jabatan khalifah kepada Umar bin Khattab, ya. Abu Bakar segera memanggil Umar. Dia meminta Umar berikrar. Surat wasiat tadi dibacakan di hadapan kaum muslimin. Mereka setuju dan ridho atas keputusan ini. Mereka pun langsung membaiat Umar. Usai pembaiatan itu, Abu Bakar yang masih sakit meminta Aisyah, putrinya, ya, yang istri dari Rasulullah juga, untuk menyerahkan barang-barang yang digunakannya semasa menjadi khalifah kepada Umar. Abu Bakar sempat membacakan surat Yusuf ayat 101 yang artinya, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabunganlah aku bersama orang-orang sholih. Nah, sesudah itu beliau pun wafat, ya. Beliau wafat tepatnya pada hari Senin malam, berarti malam Selasa, ya, Senin malam pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Jenazah sahabat ini dimandikan oleh istrinya yaitu Asma binti Umais. Lalu jasadnya dikuburkan di samping jasad Rasulullah SAW, ya. Dengan posisi kepala berada di sisi pundak beliau. Nah, berarti berjejer dengan Nabi SAW, tapi kepala Abu Bakar ini sejajarnya dengan pundak Nabi SAW. Semoga Allah merahmati Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sejati Nabi dan khalifah pertama umat Islam ini. Amin, ya. Nah, itulah kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sebagai penutup kami rangkum keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang pertama beriman dari kalangan dewasa, ya.
Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan dewasa laki-laki yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat yang paling dekat sekali dengan Nabi SAW. Keimanan beliau lebih berat timbangannya daripada keimanan satu umat. Saking berimannya beliau itu jika dibandingkan dengan keimanan satu umat Islam ya tidak akan menandingi keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala disuruh masuk Islam, beliau tidak sedikit pun menjauh ataupun ragu. Beliau dengan yakin menerima ajakan untuk masuk Islam. Dan juga beliau istiqomah dalam kebenaran sejak masa jahiliyah hingga masa Islam. Abu Bakar juga ketika dalam masa jahiliyah atau sebelum adanya Islam, beliau pun orang yang istiqomah ya, tidak pernah minum khamar, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang umum dilakukan oleh masyarakat Quraisy pada saat itu. Lalu selanjutnya semua muslim sepakat bahwa beliau manusia terbaik sesudah Rasulullah SAW. Dan terakhir beliau sosok sahabat Nabi yang paling utama tanpa diperselisihkan lagi. Ya. Dan juga Nabi SAW bersabda tentang Abu Bakar ini, setiap yang berjasa kepada kami telah dibalas kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Jasanya hanya bisa dibalas oleh Allah kelak pada hari kiamat. Tidak ada harta pemberian lain yang lebih bermanfaat bagi diriku selain harta pemberian Abu Bakar. Andai aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang kekasih, maka akan kujadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ya, itu yang diucapkan Nabi Muhammad SAW khusus untuk Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itulah teman-teman kisah tentang salah satu sahabat yang Rasulullah SAW jamin masuk surga, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki keutamaan yang sangat banyak yang seperti tadi kami sampaikan. Nah, itulah teman-teman kisah singkat tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil faidah atau ibroh dari yang kami sampaikan, dan jika ada kata-kata yang salah atau tindak tanduk yang kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya, mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya Malik Abdul Jabar di serial Idola Anak Muslim. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.